Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards Best Mining Ecosystem, masih bersama saya, Dina Gurni. Nickel Industries Limited menegaskan komitmennya terhadap praktik Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam operasional industri nikelnya khususnya di Indonesia. Menurut Head of Sustainability Nickel Industries Limited, Bapak Muhtazar, perusahaan terus memperkuat kebijakan dan implementasi ESG demi mendorong keberlanjutan industri ekstraktif yang lebih bertanggung jawab. Muhtazar menambahkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dibuktikan dengan peningkatan rating ESG dari lembaga-lembaga global. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya bergerak secara internal, tetapi juga aktif menjalin sinergi dengan pemerintah, komunitas, dan berbagai inisiatif strategis lainnya. Ya pemirsa, lalu sejauh apa komitmen Nickel Industries Limited dalam menjalankan praktik penambangan berkelanjutan di Indonesia? Kami akan mengulasnya bersama dengan Bapak Muhtazar selaku Head of Sustainability Nickel Industries Limited. Selamat sore Pak Muhtazar, apa kabar? Selamat sore Mbak Dina. Kabar baik ya? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Mungkin untuk mengawali dialog kita pada sore hari ini, perspektif dari manajemen sendiri. Bagaimana dari Nickel Industries melihat perannya dalam ekosistem nikel global untuk mendukung utamanya adalah transisi energi secara keseluruhan. Silakan Mas Tazar. Baik, dari kami memandang bahwa peran Nickel Industries sendiri sangat strategik untuk mencapai kebutuhan nikel global. Kami memulai di tahun 2007, perusahaan didirikan. Tahun 2018 kami masuk ke bursa saham di Australia. Dan pada saat itu kami belum memproduksi nikel, jadi masih 0 ton produksinya tahun 2018. Kemudian di tahun 2024 kami sudah masuk ke dalam salah satu dari 10 produsen nikel terbesar di dunia. Jadi pertumbuhan bisnis sangat cepat. Dan kemudian kami juga menyadari bahwa nikel ini ke depannya akan banyak permintaan dari sisi baterai atau nikel kelas 1 seperti itu. Sehingga kami di sini juga menyadari pentingnya untuk meningkatkan kinerja ESG. Karena baterai sendiri digunakan untuk transisi energi dan akan kecil manfaatnya kalau baterai itu atau komponen baterai itu diproduksi dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi kami di sini ingin berupaya untuk membuat perbedaan dengan cara memproduksi nikel, terutama untuk kelas 1 nikel ya, yang kami akan tingkatkan kapasitasnya di tahun depan dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan, seperti itu. Oke. Kalau kita bicara berkaitan dengan industri nikel, pemerintah sudah selama beberapa tahun terakhir memang sudah melihat nikel ini adalah salah satu komoditas yang memang harus dikonsentrasikan di Indonesia, mengingat memang kendaraan listrik ini juga menjadi salah satu alternatif menuju ke energi ramah lingkungan begitu. Tapi kan di sisi lain kita tahu bahwa memang dengan transisi ini cukup banyak juga variabel-variabel dan intervensi-intervensi yang ada. Salah satunya mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan larangan nikel mentah yang selalu menjadi pembicaraan selama beberapa waktu terakhir. Pendapat dari manajemen sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Ya, jadi Nickel Industries Limited pada awalnya perusahaan kami bernama Nickel Mines Limited, seperti itu. Pada awalnya kami memang berfokus di penambangan. Jadi seperti namanya Nickel Mines Limited, kita berfokus di penambangan. Akan tetapi kemudian dengan adanya larangan ekspor untuk nikel mentah, maka kami di sini mau tidak mau harus berinovasi, kami harus berkolaborasi, dan kami bersyukur bisa bertemu dengan Tsingshan, partner kami, sehingga kita bisa membangun ekosistem pengolahan nikel yang terintegrasi. Jadi tidak hanya tambang, kami juga memiliki smelter. Sekarang kami memiliki 12 lines untuk production. Dan kita sedang membangun teknologi atau smelter dengan teknologi hydrometallurgy. Seperti itu. Jadi memang larangan ekspor ini sendiri sempat berdampak kepada kami. Awalnya ini membuat bisnis menjadi sedikit terganggu. Tapi kemudian di balik tantangan tersebut juga terdapat peluang. Untuk melakukan ekspansi bisnis, tidak hanya fokus di penggalian, di penambangan, tapi juga bisa untuk memproses produk yang memiliki nilai lebih tinggi lagi melalui pengolahan di smelter. Jadi kita pada akhirnya menganggap ini sebagai sebuah kesempatan, dan ini juga yang bisa membantu kami untuk tumbuh menjadi salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, termasuk juga untuk menjadi produsen nikel terbesar dari Australia. Oke.
Kita tahu pada saat ini juga industri nikel dituntut dari segi sustainability. Luar biasa pressure-nya untuk memastikan bahwa industri nikel ini tetap berkelanjutan dari berbagai variabel. Kalau dari perusahaan sendiri kira-kira komitmen apa Pak yang sedang atau tengah dilakukan berkaitan dengan sustainability ini? Iya, jadi sustainability ini secara sederhana mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti itu. Dan di sini Nickel Industries Limited sendiri berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, royalti, pajak, terus juga bantuan-bantuan sosial kami yang diantaranya berfokus ke infrastruktur, ke pengembangan masyarakat, seperti itu. Sehingga kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung maupun secara langsung. Itu. Dan yang kedua dari sisi lingkungan, kami menyadari bahwa operasional perusahaan tambang, terutama perusahaan nikel ini memiliki dampak terhadap lingkungan, itu baik positif maupun negatif. Dan dengan demikian kami berupaya untuk mengendalikan dampak produksi nikel tersebut dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan. Di antaranya kita melakukan perencanaan, kemudian kita juga meminimalisir bukaan lahan, seperti itu. Dan setelah misalkan area itu selesai ditambang, kita juga melakukan reklamasi dan rehabilitasi. Dan kemudian dari sisi pengelolaan lingkungan, kita berupaya untuk mematuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu dari sisi lingkungan. Selain itu kami juga berinovasi dari sisi teknologi, di mana kami berupaya agar teknologi pengolahan nikel ini bisa menekan penggunaan energi semaksimal mungkin. Itu. Jadi pada awalnya kita fokus ke pengolahan pirometalurgi yang banyak menggunakan energi. Dan kemudian tadi seperti saya sampaikan di awal, kita ke depannya akan lebih banyak berinvestasi di teknologi pengolahan hidrometalurgi yang lebih menggunakan sedikit energi, sehingga nanti produk nikel kami menjadi rendah karbon. Itu. Dan terakhir pilar ketiga adalah pilar sosial. Itu jadi kami juga menyadari bahwa nikel ini ataupun juga biji metal ini juga memiliki umur untuk ditambang ya, dalam artian dia tak terhingga, suatu hari akan habis. Terbatas jumlahnya. Jumlahnya terbatas, betul. Dan di sini kita ingin mengoptimalkan ekstraksi dari sumber daya yang ada agar bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dan juga kepada pemangku kepentingan kami. Gitu. Dan tadi kembali lagi ke aspek sosial, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di sekitar juga menerima manfaat dari kegiatan penambangan dan produksi nikel yang kami lakukan, seperti itu. Sehingga kami juga mengedepankan berbagai program pengembangan masyarakat kami, termasuk juga pemberian beasiswa dan juga program-program lain yang ditujukan untuk membantu masyarakat ini agar bisa lebih independen dari sisi ekonomi. Oke, kalau secara teknis dari data yang sudah kami himpun, perusahaan sendiri telah tercatat merehabilitasi 2.057 hektar lahan dan menanam lebih dari 2,25 juta pohon. Apa dampak paling signifikan yang sudah terlihat dari perusahaan menilainya di area tambang, begitu ya Pak ya, di dekat tambang? Jadi lokasinya sebenarnya cukup jauh dari area tambang kami, tapi masih di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti itu. Dan untuk rehabilitasi sendiri, kami melihat bahwa dampak terbesarnya adalah peningkatan keanekaragaman hayati di area rehabilitasi sendiri. Gitu. Karena Sulawesi ini merupakan sebuah area yang unik ya, kalau di sisi biodiversity itu ada garis Wallace ya, Wallace Line seperti itu, di mana flora dan fauna yang berada di Sulawesi itu berbeda dengan flora dan fauna di wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Jadi flora maupun fauna di sana itu sangat unik dan kami ingin menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari pemangku kepentingan yang bisa berkontribusi positif terhadap keanekaragaman hayati dari flora dan fauna di sana. Itu. Jadi dengan melakukan rehabilitasi sendiri, kami turut membantu untuk menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Dan kedua di sini juga kami memberdayakan masyarakat lokal gitu, karena orang-orang yang membantu kami untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi sendiri adalah masyarakat di sekitar area rehabilitasi, sehingga mereka juga bisa memiliki pekerjaan dan mendapatkan manfaat itu. Dan terakhir mungkin nanti setelah 8 tahun kami memulai rehabilitasi ini sendiri tahun 2019, sehingga nanti mungkin di tahun 2027
tanaman-tanaman rehabilitasi ini sendiri juga diproyeksikan untuk mampu atau menghasilkan sumber daya bagi masyarakat di sekitar. Gitu. Jadi melalui getahnya, melalui buahnya, diharapkan ini juga bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan rehabilitasi darat di daerah tambang, itu tadi kan Anda sudah menyebutkan bahwa sebenarnya flora dan fauna di dekat atau di sekitar kawasan tambang dari dekat operasional ini cukup unik, berbeda juga dengan daerah-daerah lain. Kira-kira saya ingin bicara lebih teknis lagi. Kalau dilihat dari profilnya, dari kebutuhan daerah di Maluku Utara, begitu ya Pak. Kira-kira apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan khusus untuk flora dan fauna yang berada di sekitar Maluku Utara? Mungkin boleh disebutkan kira-kira tumbuhan atau hewan seperti apa sih Pak yang sedang atau tengah dijaga oleh perusahaan untuk konteks sustainability ini? Baik, ya. Untuk di Maluku Utara sendiri, mungkin kita di sana banyak berfokus di rehabilitasi terumbu karang, seperti itu. Ya. Karena seperti yang banyak orang sudah tahu ya, wilayah Indonesia Timur, Maluku Utara maupun juga Sulawesi sendiri ya, kalau kita sampaikan secara umum, itu memiliki keindahan garis pantai yang saya pikir sangat baik ya, atau sulit ditandingi di dunia gitu. Jadi memang garis pantai di sana, kemudian juga ekosistem pantai di sana juga sangat baik. Dan kami tidak ingin datangnya operasional perusahaan nikel, penambangan, pengolahan nikel ini mengganggu keanekaragaman ekosistem pantai tersebut. Jadi kita juga berfokus pada upaya rehabilitasi terumbu karang dengan harapan nanti ikan-ikan maupun juga biota-biota laut yang ada di sekitar Maluku Utara, di Weda Bay, di Morowali, bisa tetap melangsungkan hidupnya tanpa terganggu oleh aktivitas penambangan maupun pengolahan nikel. Itu karena kalau kita kembali sebelum adanya operasional nikel, maka saya pikir wilayah di Sulawesi Tengah, di Morowali ataupun di Weda Tengah ya, di Maluku Utara itu umumnya mereka adalah nelayan ataupun juga petani gitu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sumber daya nikel ini sendiri terbatas. Yeah. Dan pada suatu hari masyarakat ini harus kembali kepada penghasilan ataupun juga pekerjaan asalnya ya, dan kami tidak ingin mereka misalkan kehilangan skill yang mereka sudah asah selama beberapa generasi gitu. Jadi nanti di sana masyarakat juga melalui pengelolaan terumbu karang yang baik ini diharapkan masih bisa untuk menangkap ikan ya, jadi nelayan gitu. Kemudian juga bisa dikembangkan mungkin ke arah ekoturism. Pariwisata. Iya, ke arah pariwisata seperti itu. Jadi nanti setelah misalkan operasional nikel ini di suatu hari di masa depan ini misalkan sudah cukup, nikelnya sudah habis, masyarakat bisa terus melanjutkan hidupnya di sana, memiliki kehidupan yang baik, dan juga mereka bisa tetap merasakan manfaat gitu dari ekosistem pantai yang sangat baik ya di wilayah Indonesia Timur, bahkan mungkin mengembangkannya menjadi sebuah daerah pariwisata berbasis lingkungan itu. Ya. Keberlanjutan ekonomi rakyat di daerah dekat tambang. Salah satu yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membentuk kawasan High Conservation Value atau HCV. Mungkin boleh disampaikan tujuan dari pembentukan kawasan ini apa Pak? Baik, jadi untuk area konservasi ini ya, kawasan konservasi ini kita kembangkan secara resmi di tahun 2024. Jadi kami sudah mendapatkan surat dari BKSDA Sulawesi Tengah seperti itu, dan tujuan utamanya adalah kita ingin memberikan tempat bagi terutama bagi fauna ya di sekitar area tambang, karena Morowali sendiri ini memiliki banyak wilayah IUP ya, izin usaha pertambangan seperti itu, sehingga nanti fauna-fauna dari area yang dibuka karena aktivitas penambangan mereka bisa masuk ke area konservasi ini sebagai sebuah tempat yang aman. Jadi bahasanya sebagai sanctuary gitu. Seperti itu. Dan kemudian dari sisi lain tadi kembali lagi dengan keunikan flora dan fauna juga di wilayah Sulawesi ya gitu. Jadi kita juga ingin memastikan bahwa ada wilayah yang ternyata di dalam kawasan penambangan ini tetap bisa dijaga, dia tetap merepresentasikan kondisi alami sehingga itu bisa menjadi sebuah daerah edukasi juga gitu bagi masyarakat, bagi anak-anak maupun bagi pengunjung pada umumnya gitu. Kami masih dalam progres untuk pengembangannya, mudah-mudahan nanti kita bisa
ajak ya lebih banyak masyarakat untuk melihat area konservasi kami, tapi secara singkat di sini kita juga sudah pernah mengajak anak-anak sekolah untuk masuk ke area konservasi sehingga mereka tidak hanya melihat flora dan fauna itu dari buku tulis, dari internet, tapi mereka juga bisa melihat secara langsung di alam gitu. Oh, oke, baik. Itu kira-kira roadmap berkaitan dengan high conservation value dari perusahaan sendiri. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin tadi kita sudah bahas cukup banyak berkaitan dengan keberlanjutan, upaya keberlanjutan dari segi lingkungan atau dari segi kelestarian alam. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan bagaimana tantangan yang ditemui oleh perusahaan berkaitan dengan sustainability dari konteks menggunakan atau orang lokal atau warga lokal ini bisa mendapatkan dampak ekonomi, yaitu salah satunya dengan bekerja di tambang. Tapi kan pastinya ada mismatch skill yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan apa yang tersedia di orang lokal. Saya ingin bertanya berkaitan dengan tantangan ini, tapi jangan dijawab dulu Pak Tazar, karena kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di